dipersembahkan oleh Perubahan bukan sekedar mimpi, tapi kenyataan yang terwujud dengan langkah nyata. Di tangan Nabi besar Muhammad SAW, masyarakat yang terpecah berubah menjadi umat yang bersatu. Dari sistem sosial yang penuh ketidakadilan menjadi tatanan yang berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Din, banyak beberapa orang yang meneliti bahwa Rasulullah SAW adalah salah satu manusia yang paling berpengaruh di dunia ini. Karena beberapa hal yang beliau lakukan, termasuk transformasi atau perubahan-perubahan. Mengapa kok bisa dibilang manusia yang paling berpengaruh akibat transformasi yang dibuat oleh Ya, Rasulullah? memang ada seorang penulis dari Inggris, Michael Hart namanya, pernah menulis buku beberapa waktu lalu, bukan terakhir ini, tentang 100 the most influential persons in history. 100 orang tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Meletakkan Nabi Muhammad SAW nomor 1. Alasannya itu tadi, karena kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang hanya 63 tahun. Ya. Bahkan setelah jadi Nabi pada umur 40, hanya sekitar 23 tahun. Ya. Kurang dari 25 tahun yang sering dipahami sebagai satu fase pembangunan, perkembangan dalam kehidupan sebuah bangsa. Nah, dinilai kehidupannya itu penuh dengan perubahan. Kehidupannya itu adalah sebuah transformasi yang signifikan. Bahkan saya ingat ada seorang orientalis dari Belanda, Thomas Carlyle, dalam sebuah bukunya mengatakan revolusi transformasi Muhammad bagaikan ledakan mesiu di padang pasir yang menerbangkan butir-butiran pasir ke seluruh dunia. Ini punya makna simbolik, metaforik ya. Jadi dia pakai istilah revolusi bukan transformasi. Ya, perubahan, revolusi, transformasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini bagaikan ledakan mesiu. Karena tempatnya di Jazirah Arab, maka menerbangkan butir-butir pasir ke seluruh dunia. Ya, terbukti pengikut Nabi Muhammad, umat Islam sekarang ini nomor 2 terbesar di dunia, berada dan bermukim di seluruh dunia. Tidak hanya di Jazirah Arab, di Afrika Utara, di Asia Tenggara, Asia Selatan, tapi juga di Amerika, Eropa, Kanada, sampai juga ke Australia dan New Zealand gitu. Mengapa itu terjadi? Ya, karena agama yang dibawa oleh Muhammad SAW ini adalah agama transformasi, agama perubahan, dan kehidupan Nabi itu penuh dengan perubahan. Hijrah itu sendiri adalah awal dan pangkal dari sebuah proses perubahan. Nah, Bang Din, mengapa Nabi Muhammad pada saat itu memandang penting sekali nih dilakukan transformasi, bahkan revolusi tadi itu? Iya, karena kehidupan manusia harus berubah. Karena kenyataan dari masyarakat Arab yang disebut jahiliyah, tenggelam dalam kebodohan, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, harus diubah. Ya, ada pelanggaran akidah, manusia menyembah berhala. Ada eksploitasi penindasan manusia atas manusia dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial. Anak perempuan yang lahir harus dikubur hidup-hidup. Inilah sebuah kenyataan yang harus diubah. Dan sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira itu, settingnya melihat kota Makkah pada malam-malam hari, merenung tentang kerusakan masyarakat. Maka muncul tekad,
saya harus melakukan perubahan. Itu bahasa kita sekarang, transformasi. Dan itulah kemudian mendapat legitimasi. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril bawa wahyu. Iqra, Iqra, bacalah. Teruslah baca keadaan masyarakatmu yang penuh dengan penyimpangan dan pelanggaran itu. Iqra, bacalah nanti wahyu ilahi. Iqra alam semesta. Itulah yang menjadi pangkal ya, dari transformasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin dalam waktu singkat ini kita coba bincangkan ya. Apa saja ya transformasi yang terjadi di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.